Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ence Surahman, peserta sertifikasi dosen SMAT tahun 2022. Saya dosen di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, bidang keilmuan teknologi pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan RPS yang saya kembangkan dan dilanjutkan dengan simulasi video pembelajaran yang dilakukan. Berikut ini adalah RPS dari mata kuliah yang saya pilih, yakni Manajemen Program Diklat dengan kode mata kuliah PTP 648. Dengan dosen saya sendiri, bobot mata kuliah ini 2 SKS. SCPL dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yakni pembelajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi lingkungan belajar yang kaya teknologi dan dalam penggunaan praktik yang mendukung. Mata kuliah ini dibagi menjadi 4 CPMK dan 12 sub CPMK. Masing-masing CPMK dibagi menjadi 3 sub CPMK. Seperti misalnya CPMK yang pertama mampu menerapkan konsep, fungsi, dan prinsip manajemen diklat dalam praktik teknologi pendidikan, dibagi menjadi 3, yakni menjelaskan konsep, menganalisis fungsi, dan menganalisis prinsip-prinsip manajemen diklat. Sedangkan CPMK yang kedua mampu merancang jenis model dan strategi media dan bahan ajar dalam praktik diklat, dibagi menjadi 3 juga, yakni mengidentifikasi jenis pengembangan kompetensi personil, mendeskripsikan model dan strategi pengembangan kompetensi personil, dan merancang serta memanfaatkan bahan dan media pembelajaran yang teknologis. Adapun CPMK yang ketiga mampu melaksanakan prosedur manajemen program diklat dengan menggunakan prinsip manajemen yang baik, dibagi menjadi 3, yakni mampu menjelaskan langkah teknis dalam kegiatan diklat, mampu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan program diklat sebagaimana yang tadi direncanakan, dan mampu mengawasi praktik program diklat sesuai dengan pedoman. Dan terakhir, mampu melaporkan hasil manajemen diklat secara sistematis dan komprehensif. Ini dibagi menjadi 3 sub CPMK, yakni mampu memaknai dan memberi arti terhadap kelemahan dalam praktik diklat, mampu menghitung dan memprediksi return on training investment, serta mampu melaporkan dan mempresentasikan hasil praktik manajemen diklat. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang konsep dan karakteristik fungsi ruang lingkup dan kedudukan manajemen sistem pelatihan. Di samping itu membahas perencanaan pelaksanaan diklat serta model-model manajemen diklat yang efektif dan efisien. Pada mata kuliah ini, mahasiswa secara berkelompok dituntut untuk menyajikan makalah dan melakukan praktikum manajemen program diklat dengan mengundang peserta dari kelas mereka dan juga dari luar. Beberapa referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini antara lain ada buku Employee Training and Development dari Raymond New, Instructional Design dari Robert Branch, Implementation and Training and Development Strategy dari Kate Hulick, dan beberapa buku lain yang telah disebutkan di RPS. Adapun jenis dan bobot penilaian dari mata kuliah ini yakni ada 6 aspek: kehadiran dan keaktifan, presentasi makalah dan diskusi kelompok, tugas terstruktur, praktikum manajemen diklat, UTS dan UAS. Adapun bobot yang paling besar diberikan pada praktikum manajemen diklat karena mereka harus melakukan real diklat walaupun hanya memilih pada satu mata pelatihan saja. Adapun satuan acara perkuliahan yang dirancang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, ini format RVS yang dimiliki oleh UM, sebagaimana yang telah dirancang dan disepakati bersama dalam panduan pendidikan UM. Di pertemuan yang pertama, kami akan dan harus membahas tentang wawasan belajar dan abad 21 dan pendekatan belajar berbasis kehidupan, membahas dan mendiskusikan RPS, serta membahas materi tentang pengantar manajemen diklat. Di pertemuan yang kedua ada materi tentang fungsi dan prinsip manajemen diklat, ini berupa materi dari dosen, dan di pertemuan ini juga kami akan melakukan pembentukan kelompok kerja 3-5 orang sehingga dibagi menjadi 5 kelompok. Di pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan yang ke-7, masing-masing kelompok akan membuat dan mempresentasikan makalah sesuai dengan topik pertemuan perkuliahan. Mata kuliah ini sangat berorientasi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa yang aktif mencari, mengelaborasi materi perkuliahan, dan dosen melakukan validasi terhadap isi dan substansi yang mereka presentasikan. Topik yang dibahas meliputi jenis dan model pengembangan kompetensi diri diklat, merancang dan memanfaatkan media dan bahan ajar diklat, merancang praktik manajemen program diklat yang efektif, monitoring dan evaluasi diklat, serta mengukur efektivitas return on training investment. Di pertemuan yang ke-7 ini juga akan ada materi tambahan dari dosen khusus tentang simulasi menghitung return on training investment. Di pertemuan yang ke-8 ada UTS. UTS ini dalam bentuk tugas mengumpulkan dan media dan bahan ajar untuk praktikum diklat. Di pertemuan yang ke-9
kami akan melakukan pematangan persiapan praktikum diklat. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan semua persiapannya. Adapun di pertemuan yang ke-10 sampai yang pertemuan yang ke-14, masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu mata pelatihan dari beberapa mata pelatihan yang mereka telah kembangkan di mata kuliah sebelumnya. Sehingga setiap pertemuan akan ada bergantian satu kelompok untuk tampil sebagai praktikan diklat dan kelompok yang lain sebagai peserta diklat. Di dalam pertemuan ini juga akan ada peer assessment, penilaian sebaya dari masing-masing kelompok. Di pertemuan yang ke-15 ada refleksi efektivitas perkuliahan dan efektivitas program diklat yang telah dipraktikan, dan mereka melakukan penyusunan laporan manajemen diklat. Sementara di pertemuan yang ke-16, UAS berupa penyajian hasil praktikum manajemen diklat dan pengumpulan laporan praktikum yang sudah lengkap dan sudah utuh. Serta ada pengisian kuesioner online terkait dengan umpan balik perkuliahan untuk perbaikan perkuliahan di masa yang akan datang. Adapun kontrak perkuliahan mengacu pada pedoman pendidikan UM, baik berkaitan dengan tata cara perkuliahan, kehadiran tugas-tugas UTS, UAS, dan lain-lain. Pelaksanaan perkuliahan meliputi tatap muka, baik tatap ceramah, diskusi praktikum, tugas, presentasi. Tugas harus on time, tidak boleh terlambat, keterlambatan dapat berdampak pada pengurangan nilai. Mahasiswa hadir tepat waktu, ketidakhadiran lebih dari 20% atau tempat pertemuan dianggap mengundurkan diri. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan dan nilai yang sudah diunggah di sistem akademik tidak dapat diubah. Walaupun pada bagian akhir ada rincian tugas diklat di mana mahasiswa harus mengerjakan sekitar 8 tugas yang sudah dipersiapkan, baik dari mulai mengerjakan kuis, membuat makalah dan mempresentasikannya, membuat judul praktikum diklat, membuat media dan bahan ajar diklat, mengukur pengembalian modal dalam diklat atau return on training assessment, membuat laporan praktikum diklat, presentasi laporan manajemen diklat, dan juga menilai laporan kelompok sendiri dan juga kelompok yang lain atau peer assessment. Demikian penjelasan tentang RPS, dan selanjutnya mari kita lihat video micro teaching pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan yang ke-7 membahas tentang return on training investment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 beberapa hari yang lalu. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali hadir, kita bisa berdiskusi melanjutkan perkuliahan manajemen program diklat yang sudah kita lakukan dalam beberapa pekan terakhir. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian awal pertemuan perkuliahan bahwa salah satu topik yang akan kita bahas di mata kuliah ini yaitu membahas tentang pengembalian modal investasi di dalam diklat, atau kita mengenal dengan istilah return on training investment. Ada juga orang menyebutnya dengan istilah return on investment atau ROI saja, tapi kemudian beberapa pakar bidang pelatihan lebih spesifik menyebutnya dengan istilah return on training investment. Materi ini merupakan materi manajemen diklat di pertemuan yang ke-7 sebelum UTS dan sebelum kita melakukan praktikum dari perkuliahan ini. Baik, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini ada dua, yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan kegunaan return on training investment, atau kita sebut dengan istilah ROTI biar lebih mudah. Yang kedua, mampu menghitung ROTI dalam sebuah program diklat. Tentu ROTI ini, kalau di dalam terminologi sistem diklat itu ada di bagian ujung ya, bukan di bagian awal, karena ROTI ini merupakan bagian daripada evaluasi program diklat itu sendiri. Maksudnya, evaluasi pasca diklat artinya evaluasi yang dilakukan setelah diklat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sementara pada saat kita menyelesaikan program diklat, kita mengevaluasi diklat itu baru evaluasi program diklat, sedangkan ROTI ini diukur setelah program diklat itu dilewati dalam beberapa bulan, para peserta sudah kembali ke tempat bekerja mereka atau ke unit bisnis mereka, dan kita bisa mengukur dampak dari peserta, peningkatan kemampuan dan lain-lain, dan dampaknya terhadap perusahaan atau terhadap unit bisnis. Maka secara konsep, return on training investment itu merupakan sebuah metode untuk mengukur dampak dari sebuah program diklat terhadap peningkatan outcome dari sebuah unit bisnis. Maka yang diukurnya adalah outcome, nanti keuntungan atau generating dalam bentuk
angka biasanya ya, walaupun memang yang namanya keuntungan diklat itu tidak semuanya dalam bentuk angka, tapi khusus ketika kita menghitung roti, kita hanya melihat itu sebagai sebuah angka ya. Artinya dikuantitatifkan. Nah, apa sih kegunaan roti itu? Secara umum ada 4 ya. Yang pertama untuk memastikan bahwa pelatihan merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas lembaga. Yang kedua, memastikan bahwa dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membantu memperbaiki desain pelatihan yang akan datang. Dan yang keempat, membantu menentukan metode pelatihan yang paling tepat digunakan. Selanjutnya, dasar-dasar penilaian keberhasilan sebuah program diklat secara umum ada beberapa poin ya. Yang pertama, keterlibatan jumlah peserta, yang kedua efisiensi anggaran, waktu dan lain-lain. Kemudian adalah keterlaksanaan jadwal sesuai dengan rencana, suasana kondusif dari kegiatan diklat. Kemudian ada perubahan kinerja para peserta setelah kembali ke tempat diklat, ke tempat lembaga mereka, dan juga ada feedback dari peserta, perubahan sikap, perubahan perilaku, pembelajaran itu sendiri, serta ada hasil perhitungan roti. Maka pada pagi hari ini kita akan cukup fokus membahas tentang bagaimana mengukur atau menghitung roti itu sendiri atau return on training investment. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mengukur roti. Ada 4 tahap ya. Sebenarnya ini sederhana sekali karena ini menggunakan matematika yang paling mendasar ya. Kita bisa menggunakan kalkulator atau kita bisa menghitung secara manual. Tapi secara prosedur yang pertama kita harus menghitung kebutuhan biayanya. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan diklat dari mulai merancang program diklat sampai mengevaluasi diklat, kita hitung kebutuhannya ada berapa. Tentu kita bisa menggunakan angka dan mungkin teman-teman yang dulu pernah melakukan praktik manajemen diklat pernah menganalisis kebutuhan biaya ini seperti apa. Yang kedua adalah kita harus menghitung keuntungan. Nah, keuntungan ini dilakukan setelah diklat kita laksanakan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita punya target keuntungan dihitung per tahun, per semester, atau mungkin per 5 tahun, per 10 tahun. Memang tidak cepat ya, tidak instan karena butuh proses. Tapi rata-rata orang dalam 1 tahun sudah diukur dampaknya terhadap peningkatan kinerja di lembaga. Atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang kekinian, dampak diklat itu diukur dalam waktu yang cepat, bulanan, 1 bulan, 2 bulan langsung diukur. Nah, baru yang ketiga kita bisa menghitung rotinya, return on training investment-nya. Roti itu nanti dalam bentuk persentase, kemudian kita juga menghitung jangka waktu pengembalian biaya diklat yang kita keluarkan berdasarkan nilai keuntungan yang kita dapat. Ini secara umum ada 4 tahap yang akan kita lakukan di dalam proses mengukur roti itu sendiri. Nah, apa saja dan bagaimana prosedurnya? Namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu komponen biaya pelatihan yang secara umum akan kita temukan. Dan mungkin di samping ini, teman-teman bisa menambahkan komponen biaya yang lain, ya, seperti yang nanti akan saya perlihatkan di bagian worksheet. Saya sudah merancang dan menyiapkan beberapa kolom kosong jika teman-teman sesuai dengan pengalamannya merasa bahwa ada beberapa komponen lain yang belum tercover di dalam komponen biaya pelatihan. Secara umum ada desain dan pengembangan program diklat dari mulai desain modulnya, desain kurikulum, desain yang dulu kita sebut dengan istilah RBPMP dan RPMP. Kemudian juga ada desain pengembangan buku ajar, learning management system, termasuk semua kebutuhan untuk program diklat yang sifatnya desain atau bahan-bahan yang diperlukan di dalam program diklat itu sendiri. Yang kedua tentu ada promosi yang dilakukan oleh pelaksana diklat atau unit bisnis pelaksana diklat. Kemudian ada administrasi, tentu ini tidak lepas. Ada juga material, ada fasilitas seperti tempat kegiatan, hotel, dan lain-lain. Ada kebutuhan fakultatif yang meliputi durasi, honor, dan akomodasi, dan seterusnya. Di sini bisa kita gabungkan dan juga ada peserta, serta ada evaluasi itu sendiri. Jadi di bagian evaluasi juga kita perlu menganggarkan biaya, termasuk peserta. Mungkin peserta perlu diberi transportasi dana atau bisa diberi uang saku istilahnya ya kalau di dalam diklat. Nah, untuk menghitung keuntungan program diklat, setidaknya kita perlu melakukan analisis tentang peningkatan produktivitas dari unit bisnis atau perusahaan. Misalnya diukur dalam bentuk perbaikan metode dan prosedur kerja,
sehingga menjadi lebih efisien, peningkatan keterampilan para karyawan sehingga pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan tepat, peningkatan motivasi kerja sehingga mau melakukan berbagai upaya untuk mencapai keberhasilan, kemudian ada penghematan biaya, berkurangnya alat-alat kerja, berkurangnya biaya dan lain-lain, serta juga ada pendapatan jika memang dalam bentuk income yang direct ya, yang langsung. Ini bisa ada 3 komponen dan juga mungkin bisa dalam bentuk komponen yang lain, nanti bisa teman-teman tambahkan. Nah, untuk menghitung roti, maka roti biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase tersebut menunjukkan pengembalian investasi. Jadi nanti roti itu rumusnya keuntungan bersih program, total keuntungan dalam sekian waktu yang kita tetapkan, dibagi biaya program itu berarti kebutuhan yang kita keluarkan dikali 100, maka nanti kelihatan persentasenya berapa. Adapun jangka waktu pengembaliannya, rumusnya adalah biaya program yang kita keluarkan dibagi keuntungan bulanan. Maka nanti kita perlu mengukur keuntungan bulanan terlebih dahulu. Ini secara umum formulanya. Adapun contoh perhitungan rotinya, kita ambil contoh yang sederhana seperti ini. UM melakukan pelatihan keterampilan mengajar untuk 100 dosen muda dalam waktu 60 jam. Biaya total yang dikeluarkan UM adalah 200 juta, adapun jangka waktu perhitungan keuntungan adalah 6 bulan, dengan keuntungan total sebesar 300 juta. Berapa persen roti dan berapa jangka waktu pengembalian investasinya. Maka cara menghitung soal ini, atau kasus ini adalah rotinya, tadi sudah dibuat formulanya, keuntungan dibagi dengan modal atau biaya, 300 juta dibagi 200 juta, dikali 100. Maka 150% ya. Sementara itu keuntungan bulanannya adalah 300 juta dibagi 6 sama dengan 50 juta. Artinya per bulan untungnya 50 juta. Nah, dengan untung 50 juta per bulan, maka kita bisa menghitung jangka waktu pengembaliannya, yaitu 200 juta modal awal dibagi 50 juta. Sehingga uang biaya itu akan kembali dalam waktu 4 bulan dari penghitungan 6 bulan yang kita lakukan. Artinya dalam waktu 6 bulan, modal itu sudah bisa kembali di waktu 4 bulan setelah diklat dilakukan. Dengan demikian, di bulan-bulan berikutnya kita sudah mendapatkan keuntungan bersih yang diperoleh. Ini gambaran kasarnya seperti ini. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa nanti melakukan praktik. Kira-kira kebayang tidak untuk prosesnya? Sangat sederhana ya. Jadi kalau untuk menghitung roti adalah keuntungan bersih total dibagi biaya dikali 100, sehingga nanti muncul persentase. Kalau keuntungan bulanan, keuntungan total dibagi jumlah bulan jangka waktu yang ditetapkan dalam menghitung, nanti bisa bulan, bisa tahun. Adapun jangka waktu pengembalian adalah dihitung dari biaya dibagi per untung bulanan. Sehingga nanti kita bisa melihat angkanya. Mungkin angkanya tidak genap 4 bulan, 5 bulan, bisa jadi 4 bulan setengah, 4 bulan lebih, atau 5 bulan, dan seterusnya. Nah, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih jelas, maka kita lihat mini praktik yang sudah disiapkan ya. Teman-teman bisa membuka link yang sudah saya kirimkan di grup juga. Ini ada lembar kerja untuk mini workshop roti di kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin waktunya terbatas, saya beri waktu 5 menit, teman-teman masing-masing kelompok untuk mengisi. Kira-kira di sini ada contohnya, misalnya desain dan programnya ada kebutuhannya berapa juta, promosi berapa juta, dan seterusnya sampai evaluasi. Bisa semua diisi, bisa tidak, sesuai dengan kecenderungan dari teman-teman sekalian. Nanti bisa dilihat di bagian bawah ada pertanyaannya, berapa biaya per jam per peserta, ini tambahan pertanyaan ya, karena nanti bisa kita hitung dari jumlah biaya total dibagi dengan jumlah peserta dibagi dengan jumlah total jam. Di sini kan sudah saya buat ada durasi pelatihannya 30 jam, ada yang 60 jam, ada yang ada yang 15 jam. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan. Berapa persen rotinya bisa dihitung dengan menggunakan ini, berapa keuntungan bulanannya bisa dihitung dengan jumlah keuntungan total ini dibagi dengan jangka waktu yang ditentukan untuk menghitungnya. Baru kita bisa menghitung jangka waktu pengembaliannya berapa, yaitu total biaya yang dibutuhkan dibagi keuntungan bulanan. Jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Jika sudah cukup jelas tentang bagaimana cara perhitungannya, teman-teman bisa langsung praktik dan sambil kita bisa berdiskusi dan berkomunikasi jika ada hal-hal yang perlu dibahas berkaitan dengan mini workshop ini. Waktunya cukup terbatas, mungkin sekitar 5 menit. Pak, saya mau tanya, Pak. Okay. Untuk yang evaluasinya itu contoh
tindakan yang dilakukan itu seperti apa yang sekiranya butuh biaya? Evaluasi, misalnya membuat angket untuk para peserta setelah diklat kan kita perlu mengukur angketnya tuh, termasuk nanti mungkin ada pertemuan dengan mereka menyebarkan angketnya, itu kan secara umum di cover di situ, termasuk biaya untuk evaluator. Kadang kita Oh, hire pihak ketiga untuk mengevaluasi sebuah program, dampak program. Di kementerian biasanya mereka suka punya namanya program evaluasi pasca diklat. Jadi mereka punya unit khusus sendiri di luar orang yang mengembangkan diklat. Jadi biar objektif, karena kalau yang mengevaluasi orang yang mengembangkan diklat, mengembangkan bahan dan lain-lain bisa subjektif. Dulu kan mereka yang bukan harusnya jadi positif, gitu harus jadi bagus. Makanya biasanya kementerian, balai diklat itu meng-hire pihak ketiga, tidak menggunakan tim yang sama dengan yang mengembangkan diklat. Jadi itu butuh biaya juga. Dulu pengalaman saya di Kementerian PUPR seperti itu kurang lebih. Ya termasuk di dalamnya kan kita mengembangkan buku evaluasi diklat, buku soal dan seterusnya nanti digandakan dan lain-lain. Cukup jelas, Mbak Nadia? iya Pak, terima kasih. Panja, mohon bertanya Panja. Oke, Mas Fitra. Ya. Untuk keuntungan bulanan ini berarti kita ambilkan dari total keuntungan dibagi Durasi waktu durasi perhitungan. waktunya Oke, betul. Yang di 6 bulan di atas. 6 bulan ini Panja ya. Oke, betul. Terima kasih Panja. Oke. Sambil jalan, waktu kita tidak banyak. Saya mungkin minta kelompok satu yang sudah selesai untuk menjelaskan sekilas, biar saya sajikan di screen-nya di sini. Bagaimana proses menghitungnya dan ya, mungkin di sekitar 1 menit atau 2 menit. Silakan perwakilannya. Ya, silakan. Jadi di sini ada beberapa dari tim gitu. Yang itu pertama durasinya kan sesuai dengan promnya tadi 30 jam terus 75 orang dan jangka waktu perhitungan keuntungannya 2 tahun gitu. Nah, di biaya-biayanya desain dan pengembangan program itu di sini kan kayak orang desain itu jadi butuh biaya yang banyak gitu, Pak. Jadi Ya. Betul sekali. 20 juta gitu. Oke. Nah, promosi nanti bisa dari kayak IG Ads atau FB Ads itu 2 juta kemungkinan sudah cukup gitu. Itu administrasinya itu 1.500.000. Di pengembangan LMS-nya kan butuh kayak servernya juga yang bagus juga gitu. Itu jangka waktunya juga yang kualitasnya yang lumayan baik lah. Itu 10 juta itu sudah yang bagus itu Pak. Habis itu ada juga di situ materialnya itu bahan-bahannya itu ada sekitaran 5 jutaan. Nah, fasilitasnya itu bikinkan yang ternyaman gitulah. Jadi 20 juta, itu fakultatifnya 30 juta, terus pesertanya itu 10 juta. Habis itu dievaluasinya 5 juta. Nah, dari situ ada total biayanya 130.500.000 gitu. Habis itu keuntungannya di produktivitas sama penghemat. Di produktivitasnya 120 juta, di penghematannya 60 juta. Nah, jadinya total keuntungannya 180 juta gitu. Nah, dari sini setelah dihitung-hitung dapat rotinya itu sekitar 173%. Ya. Itu keuntungan bulannya 7.500.000. Habis itu yang terakhir jangka waktu pengembaliannya itu 13. Berarti dalam waktu 13,8 bulan dari 2 tahun yang direncanakan sudah kembali ya, modal sudah kembali. Oh iya. Oke, terima kasih. Ini cukup jelas ya. Mungkin bisa ditambahkan satu sheet tentang berapa biaya per jam per pesertanya. Dan dihitung dari jumlah total biaya dibagi dengan jumlah orang ya. Dan jumlah jamnya. Nanti kan kelihatan nanti per jamnya berapa. Oke, berikutnya perwakilan di kelompok 3 yang sudah selesai. Monggo siapa? Mas Fitra atau yang lain? Ini dalam skala yang tidak terlalu besar ya, modalnya. Dan juga pesertanya. Ya, jadi dari kelompok 3 ini ada durasi pelatihannya 15 jam, pesertanya 25, terus jangka waktu perhitungannya ada 6 bulan. Nah, dari segi desain karena pelatihannya nggak terlalu
panjang, jadi kita buat anggaran saja. Ya. Kemudian produksi kita asumsikan karena ini 25 orang, maka kita tingkatkan jadi 5 juta. Kemudian administrasi itu 3 juta, LMS 10 juta, materi nanti 2 juta, fasilitas 8, fakultatif 9, peserta itu 5 juta untuk biaya pesertanya. Kemudian untuk evaluasinya 9. Jadi total biaya yang dibutuhkan ada 56 juta. Nah, dari segi keuntungan yang didapat dari produktivitas dan penghematan didapat 80 juta. Ya. Nah, hingga roti yang didapat total keuntungan dibagi total biaya ada sekitar 142,86%. Ya. Didapat keuntungan bulanan sebesar 13 juta dengan jangka waktu pengembalian 4 bulanan. Itu Mas ya. Baik, terima Cukup kasih. Terima kasih sekali, jelas Mas Fitra. Dari kelompok 2 masih berproses. Tapi prinsipnya, itu gambaran umum tentang bagaimana cara kita menghitung roti ya. Cara kita menghitung roti. Dan di apa namanya, dalam praktiknya kita juga bisa mengukur kalau dalam program diklat yang lebih spesifik, itu bisa mengukur langsung per pesertanya. Jadi nanti bisa kita hitung dari roti itu kan tadi masih general ya, dibagi per program biaya. Tapi nanti kalau kita dalam praktik itu bisa mengukur per individu, sehingga nanti kita bisa melihat kontribusi masing-masing individu itu meningkatkan berapa persen laba perusahaan, sampai dianalisis ke tingkat dalam sampai di sana. Jadi itu gambaran tentang bagaimana kita mengukur return on training investment. Saya yakin ilmu ini sederhana dan pasti bakal banyak digunakan ketika kita memasuki dunia diklat. Memang uniknya, memang return on training investment itu dilakukan jangka waktu yang agak panjang, tidak direct ya. Karena kalau direct itu kan baru output, belum outcome. Sementara di roti ini adalah outcome yang kita ukur. Itu barangkali materi yang bisa kita bahas di praktik micro teaching kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Sekali lagi terima kasih kepada para kelompok yang sudah berdiskusi dan mengisi lembar kerja yang sudah disiapkan. Nanti teman-teman bisa menganalisis dan memodifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk poin-poin dari biaya dan keuntungan bisa diperbanyak atau dilengkapi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini dicukupkan. Sementara berikutnya kita akan lanjutkan dengan praktikum manajemen diklat sebagaimana yang sudah kita rencanakan pada pertemuan yang ke-10 sampai dengan pertemuan ke-14. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.